Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Bahyudin Nur. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat soal ujian sekolah berbasis online. Di sini kita akan menggunakan fasilitas Google Drive ya. Kemudian di sana akan ada yang namanya adalah Google Form. Sebelum kita membuat ujian sekolah berbasis online ini, pastikan kita sudah mempunyai sebuah alamat Gmail. Jika belum mempunyai alamat Gmail, silahkan daftar terlebih dahulu. Untuk pendaftarannya, silahkan cek di atas video ini. Setelah kita mempunyai sebuah alamat email, kita juga harus mempunyai soal-soal yang nanti akan kita masukkan. Soal di sini kita sudah buat di dalam Microsoft Word. Ya, ini adalah salah satu contoh yang nanti akan kita masukkan dengan beberapa karakteristik yang berbeda ya. Ada soal multimedia, kemudian ada soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan juga soal PI ya, yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Setelah kita mempunyai soalnya, nah kita selanjutnya masuk ke Google ya. Silahkan dikoneksikan laptopnya. Di sini kita akan menggunakan laptop, tidak bisa menggunakan HP. Baik, sekarang kita akan membuka browsernya. Di sini saya menggunakan browser yaitu Mozilla Firefox yang tampilannya seperti ini ya. Silahkan kalian ketikkan di bagian terserah, mau di alamat sini atau di bagian sini terserah ya. Ketikkan saja Google. Setelah kita mengetik Google, nah kemudian kita akan masuk ya. Silahkan cari pada bagian sini. Nah, bagian sisi ini ada yang namanya adalah login ya. Karena saya bahasanya beda, jadi nggak apa-apa lah. Kita klik, masukkan alamat emailnya di bagian sini. Kalau sudah memasukkan alamat email, silahkan lanjutkan, dan kemudian kita akan memasukkan password. Kalau sudah masuk, silahkan klik masuk. Oke, maka akan tampil yang seperti ini ya, dan di sini sudah tampilannya berbeda. Nah, untuk masuk ke Google Drive, silahkan klik titik-titik yang banyak ini ya, ada 9 titik. Nah, kita klik pada bagian sini. Kemudian di sini ada berbagai macam fasilitas ya, mulai dari telusur, map, YouTube, berita, Gmail, kontak, Drive, dan sebagainya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita mengklik pada bagian Drive. Nah, silahkan diklik ini ya. Dan kita akan diarahkan ke Google Drive. Oke, kalau ada tampilan yang seperti ini, nah ini berarti kita sudah masuk ke Google Drive. Nah, biasanya kalau yang pertama kali menggunakan Google Drive akan ada apa ya, tour ya, namanya tour. Artinya kita tinggal klik oke saja dan akan masuk tampilan yang seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara untuk masuk ke Google Form? Untuk masuk ke Google Form, kita klik pada bagian sini ya, My Drive atau Drive saya. Silahkan klik icon yang segitiga ini. Nah, maka di sini akan ada fasilitas lagi. Kemudian kita pilih lainnya atau other. Kemudian akan ada pilihan. Yang kita klik adalah Google Form atau Google Formulir. Kita klik, maka kita akan diarahkan pada tab baru. Yang ini adalah Google Drive dan ini adalah Google Form yang nanti akan kita isi soal-soal yang akan diujikan. Oke, sekarang kita sudah masuk di bagian Google Formulir. Kemudian langkah-langkah apa saja yang harus kita kerjakan di sini ya. Nah, ini sudah ada. Kemudian pada bagian di sini adalah pertanyaan. Kemudian di sini adalah jawaban.
kita masuk ke bagian pertanyaan. Oke, tampilan seperti ini ya. Pastikan sudah sama. Kemudian kita akan setting terlebih dahulu ya. Kita akan setting untuk tampilan yang seperti ini. Dan kita pergi ke sini. Nah, di sini ada tema. Ya, kita klik tema, kita bisa menyesuaikan warna dari tampilan ini. Misalkan kita warnanya adalah merah. Nah, maka di sini akan berwarna merah. Nah, seperti itu. Kemudian kita setting pada bagian setelan. Sini ya. Ada icon gear. Kita klik. Nah, di sini ada umum. Untuk bagian umum kita bisa menggunakan fasilitas yang seperti ini. Nah, keterangannya adalah ketika kita mengirimkan soal ke siswa, siswa hanya bisa melanjutkan ketika mereka mempunyai email ya, dan tidak bisa mereka mengerjakan 2 kali. Tapi kalau kita hilangkan checklistnya, mereka bisa mengerjakan beberapa kali gitu ya. Nah, untuk memudahkan, kita tidak perlu menggunakan atau mengumpulkan alamat email. Kita hilangkan saja checklistnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pergi ke presentasi. Oke, untuk presentasi, nah di sini ada acak pertanyaan. Yang nanti setiap pertanyaan akan diacaknya. Oke, kita checklist ya. Kita checklist. Dan ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan. Ini tidak perlu kita checklist. Dan tampil yang seperti ini. Dan kalau ini, kalau mau ditampilkan perkembangan dia mengerjakan soal, ini silahkan di checklist, tapi saya tidak perlu. Kemudian yang paling penting adalah di bagian kuis. Sini ya. Nah, ini kita jadikan adalah kuis. Kita cek seperti ini. Dan kita pilih pada bagian yang di bawah. Oke, untuk yang respon dapat melihat, untuk poinnya kita tampilkan saja, dan untuk jawaban yang benar tidak perlu. Nah, kalau sudah yang seperti ini silahkan simpan. Nah, maka proses settingnya sudah selesai. Kemudian untuk bagian atas ini, nah untuk di bagian ini adalah judul dari soal ujian. Misal kita akan membuatkan soal campuran atau soal matematika misalnya. Jadi silahkan kalian ketikkan judul dari soal atau pilihannya. Misalkan kita membuat soal UAS saja ya, soal ujian akhir sekolah. Oke, sekarang kita lihat lagi pada bagian setting. Nah, di sini masih mengumpulkan alamat email. Kita hilangkan ya. Kita klik setelan. Nah, ini kita cek di sini dan simpan. Maka akan hilang ya. Dan untuk di sini di bagian deskripsi ini kita bisa mengisinya, yaitu panduan ya, panduan pengerjaan soal. Jadi silahkan kita ketikkan panduan pengerjaan soal, misalnya sebelum mengerjakan bacalah doa terlebih dahulu. Kemudian soal ini berbentuk pilihan ganda, silahkan pilih jawaban yang Anda anggap benar. Nah, seperti itu ya. Sebagai contoh, saya akan mencoba untuk membuatkannya, yaitu kita ketikkan saja langsung ya. Oke, ini kita mengetik seperti biasa ya, panduan pengerjaan soal, dan ini bisa kita enter saja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari deskripsi tadi. Nah, seperti ini ya. Kemudian pada bagian sini, nah, ini adalah kita akan menginput soal. Tapi sebelum kita menginput soal, kita akan membuat batasan terlebih dahulu ya. Kita membuat batasan. Untuk membuat batasan, kita pilih pada bagian sini. Ini ada tool yang disediakan oleh Google Form. Kita pilih saja yang ini ya, tambahkan bagian. Ini ya, kita klik. Oke, bahkan di sini akan ada bagian lagi seperti judul yang di atas. Untuk pada bagian 2 dari 2, kita buat saja adalah
identitas diri. Nah, untuk identitas diri ini kita akan menambahkan pertanyaan, yaitu nama, kelas, ya, nama, kelas. Oke, sekarang kita langsung ketikkan pada bagian pertanyaan tanpa judul ini, nama lengkap. Oke, dan ini kita pilih saja pada bagian sampingnya, kita pilih jawaban singkat. Oke, sekarang kita akan membuat deskripsi penjelasan sini di bawahnya. Caranya kita klik yang di bawah ini, titik 3, dan kita pilih deskripsi. Nah, silahkan kita buat deskripsinya. Deskripsinya seperti ini ya. Ketikkan nama lengkap menggunakan huruf kapital, misal Bahyudinur. Oke, dan ini kita buat jawabannya adalah wajib diisi. Nah, kita checklist. Nah, kemudian akan kita duplikat. Contoh yang seperti ini. Dan ini adalah ikon duplikat. Oke, dah ya. Kemudian kita masukkan kelas. Untuk ini kita hapus dan kita ganti sesuai dengan deskripsi dari judul. Oke, masukkan kelas Anda. Nah, apabila kita tidak ingin merepotkan siswa, alangkah baiknya untuk pilihan kelas kita buatkan terlebih dahulu. Caranya kita pilih pada bagian sini, ini, dan kita klik, yaitu pilihan ganda. Nah, ini ya, jadi kita tinggal bagian opsi 1, kita ketikkan nama kelasnya. Oke, sudah selesai ya. Dan untuk kunci jawaban ini tidak perlu. Kita klik pada bagian sini, dan ini kita buat 0, dan klik selesai. Sama dengan yang di atas ini, kita klik pada bagian kunci jawaban dan kita buat 0 dan pilih selesai. Dan selanjutnya, setelah kita membuat identitas nama lengkap untuk diinput oleh siswa kelas, kita akan memasukkan tokennya ya. Token ini digunakan sebagai untuk agar siswa tidak bisa login atau tidak bisa mengerjakan, tetapi mereka harus menginput token terlebih dahulu. Nah, ini adalah cara kita untuk mengakali sistemnya. Untuk memasukkan token ini kita buat yang baru ya, kita buat ini plus. Oke, maka akan ada di sini ya. Kita ketikkan saja langsung token. Nah, seperti ini ya, maka akan berubah ini. Dan kita pilih di bagian sini titik 3, kita pilih validasi respon. Nah, maka di sini akan bertambah. Kita klik pada bagian segitiga, kita buat teks, dan isinya ini kita buat adalah berisi. Dan di sini kita akan memasukkan tokennya, misal uji kom. Maka siswa akan mengetikkan ini nantinya. Kemudian apabila kesalahan, nah, kita bisa memberikan peringatan, misalkan maaf token Anda salah. Nah, seperti ini ya. Oke, dan ini untuk tahap awal sudah selesai ya. Mulai dari mengisi mata pelajarannya, soal UAS umum ya, soal UAS umum saja. Kemudian mengisikan identitas diri mulai dari nama lengkap, kelas, dan token ujian. Nah, selanjutnya ini kita hilangkan terlebih dahulu. Kita buat menjadi 0. Kemudian selesai. Ya. Dan kita lihat pada bagian sini poinnya masih 0. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan bilah lagi ya, memasukkan bilah bagian. Kita klik pada ini ya,
icon yang seperti ini. Oke, kita klik. Nah, kita buat di sini judul bagiannya adalah soal. Oke. Maka sudah masuk di bagian bilah tadi, yaitu bagian 3.3. Kemudian kita akan memasukkan soal. Untuk memasukkan soal, kita tinggal klik pada bagian icon plus yang ini. Nah, maka akan bertambah pertanyaan. Dan selanjutnya silahkan dibuka soal-soal yang sudah kita buat di Microsoft Word. Ini kita tinggal copy paste saja lagi ya. Oke, di sini kita buka. Oke, sekarang kita sudah masuk di soal-soal yang sudah kita buat. Di sini ada beberapa perlakuan yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika kita membuat soal seperti soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan agama, itu berbeda cara untuk memasukkannya. Nah, ini untuk soal yang berjenis seperti ini, kita tinggal copy paste saja. Kita copy, klik kanan copy, dan kita pastekan saja di sini. Ctrl P. Sudah selesai ya. Kemudian kita masuk lagi, dan ini tinggal kita copy paste saja ya. Kita copy, masuk lagi, dan tinggal kita paste pada opsi 1 ini. Ctrl V. Selesai. Kemudian untuk pilihan jawaban ini nih, kita hilangkan. Oke, sudah selesai ya. Kemudian kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang kita anggap benar adalah jawaban A. Kita masuk lagi. Nah, untuk melihat jawaban A, untuk ini jawabannya benar adalah A, kita tinggal klik kunci jawaban dan kita centang di sini. Kita klik pada bagian sini, kita klik dan klik selesai. Maka jawabannya adalah A. Untuk soal berikutnya kita tinggal copy paste ya, kita duplikat terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita kembali lagi ke soal. Nah, untuk soal bahasa Indonesia, nah biasanya soal berbentuk bahasa Indonesia ini adalah teks yang panjang. Untuk teks yang panjang itu beda perlakuan. Kita harus men-screenshot ya, untuk screenshot tulisan ini ya, karena terlalu panjang, dan ini akan kita buat menjadi gambar ya. Oke, di sini saya akan rapikan terlebih dahulu. Oke, sekarang sudah kita edit. Nah, sekarang kita akan men-screenshot hasil yang sudah kita edit ini ya. Jadi untuk teks-teks yang panjang kita buat screenshot ya, yang kira-kira lebarnya seperti ini ya. Caranya untuk meng-screenshot silahkan cari saja di komputer ya. Di komputer kita mengklik pada bagian icon ini. Nah, kita klik pada bagian icon start ini. Kita ketikkan yang namanya adalah snipping. Oke, sudah muncul snipping, kita klik. Nah, maka akan muncul aplikasi snipping tadi. Untuk men-screenshot kita klik pada bagian new ya, pada bagian new kita klik. Nah, maka akan tampilan seperti ini, dan kita tinggal menyeleksi pertanyaan atau jawaban yang mau kita screenshot. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kita tinggal menyesuaikan ukuran. Lah, kalau sudah selesai seperti ini, kita tinggal save. Ada icon save di sini. Kita simpan. Kemudian kita cari di mana kita akan menyimpan soalnya. Kita buat yang baru ya. Oke, kita namai saja 1. Oke, sudah selesai. Dan selanjutnya kita masuk lagi ke Google Drive tadi ya. Dan di sini ada pertanyaan. Untuk pertanyaan ini kita silahkan copy saja yang ini ya. Nah, ini kita copy. Kemudian kita paste pada bagian kolom pertanyaan.
Selanjutnya untuk memasukkan gambar tadi kita tinggal mengarahkan di bagian sini. Nah, di bagian sampingnya kita klik dan kita unggah ya. Di sini ada unggah dan kita cari. Nah, mencarinya yaitu di mana kita menyimpan hasil screenshot tadi. Nah, ini dia, kita open. Nah, sudah selesai ya. Agar teks ini tidak terlalu panjang, nah ini kita bisa kecilkan sedikit dengan mengklik gambar, kemudian ini kita kecilkan sedikit. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk jawaban yang benar adalah B. Kita tinggal copy saja. Kita copy dan kita paste di sini. Jawaban yang benar adalah B ya. Ctrl V. Nah, untuk yang ini kita tinggal hapus saja. Oke, dan ini kita hapus pilihan jawabannya. Oke, sekarang kita beri jawaban yang benar. Kita klik kunci jawaban dan kita pilih jawaban yang benar adalah B. Dan ini kita hilangkan. Kita klik selesai. Oke, 2 soal sudah kita buat ya. Nah, karena di sini kita cuman membuat 5 soal ya. Ada 5 soal. Ini cuma ada 5 soal, maka berarti poinnya harus satu soalnya itu adalah 20. Dan kita bisa mengganti untuk poin soal ini. Kita ganti kunci jawabannya dan pada bagian poin kita ganti menjadi 20. Seperti itu ya. Kemudian pada bagian sini kita ganti juga menjadi 20. Oke. Dan kalau sudah selesai, tinggal klik selesai. Kemudian kita akan melanjutkan lagi soal nomor 3. Kita tinggal duplikat saja pada bagian sini. Oke, dan kita cari lagi soalnya. Nah, untuk soal yang berbentuk dialog, nah biasanya ini dalam bentuk bahasa Inggris ya. Nah, untuk berbentuk soal yang dialog seperti ini, sama perlakuannya kita harus membuat screenshot soal ya. Kita buat screenshot. Oke, sekarang ini akan saya edit sedikit. Nah, seperti ini ya. Dan selanjutnya tinggal kita screenshot ya. Kita pergi ke snap tadi, kita buat yang baru dan kita screenshot pada bagian ini, kita arahkan ke sini. Nah, seperti ini. Tinggal kita simpan soal nomor 2. Dan untuk jawabannya kita tinggal copy saja ya, yang mana jawaban yang benar adalah C. Kita pergi ke sini lagi dan ini yang sudah kita duplikat ini kita ganti judul dari pertanyaan adalah dialog. Kemudian untuk yang titik 3 ini kita klik dan kita ganti gambar atau ubah. Kita unggah, cari dulu dan masukkan pertanyaan nomor 2. Maka penjelasan soal sudah masuk ya, dan ini kita bisa kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita paste jawaban, kita klik pada bagian sini dan kita paste. Ctrl V. Oke, dan ini kita hapus. Dan ini untuk jawaban B-nya kita hilangkan. Yang benar adalah jawaban yang benar yaitu C. Dan klik selesai. Oke, 3 soal sudah selesai dan kemudian kita lanjutkan kembali. Soal nomor 4 adalah soal matematika. Nah, biasanya soal matematika ini adalah yang paling susah, yaitu ketika ada soal yang berpangkat seperti ini, berpangkat atau akar. Maka otomatis kita harus men-screenshotnya juga ya, baik itu pertanyaan maupun jawaban. Berarti kita harus men-screenshot satu-satu ya. Oke, sekarang ini kita perbesar dulu dan akan kita screenshot lagi. Ini adalah untuk pertanyaan. Oke, kita simpan.
soal nomor 3, gambar nomor 3. Kemudian kita screenshot lagi jawabannya. Ini jawaban A. Kita pilih namanya adalah jauh strip A, ya. Jawaban A. Oke, dan ini sudah selesai ya. Dan selanjutnya kita akan memasukkannya ke soal. Kita duplikat dulu. Dan untuk ini kita buat saja namanya adalah soal. Dan untuk gambar kita ganti saja pada bagian titik 3, kita klik ubah. Dan kita cari gambarnya. Oke, sudah masuk. Kemudian kita akan memasukkan jawabannya satu-satu. Untuk soal yang ada gambar, untuk jawabannya ada gambar, kita tinggal klik pada bagian sini ya. Dengan mengetikkan pertanyaan adalah opsi 1 misalkan, atau pilihan 1. Bisa saja ya. Dan ini kita ganti saja namanya. Pilihan 2, kemudian pilihan 3 dan pilihan 4. Dan untuk gambarnya kita tinggal klik pada bagian sini dan kita cari jawaban A. Oke, sudah masuk. Kemudian untuk B kita cari yang B. Kemudian jawaban yang C. Dan yang terakhir jawaban D. Oke, sudah berhasil ya. Dan kemudian kita akan mencari jawaban yang benar. Jawaban yang benar tadi adalah B. Maka kita pilih jawaban yang pilihan 2. Dan ini kita hilangkan. Kita klik. Tadi akan hilang dan pilih selesai. Oke, yang terakhir soal nomor 5 yaitu soal pi. Nah, biasanya soal pi itu ada bahasa Arabnya. Ya, yang mana kita tidak bisa mengetikkan secara langsung di Google formulirnya. Berarti harus kita screenshot lagi. Kita klik new dan kita screenshot sepenuhnya sampai dengan yang ini ya. Nah, oke, udah berhasil dan kita tinggal ubah gambar. Dan ini untuk pertanyaannya kita tinggal copy saja yang ini ya. Kita copy dan kita paste. Selanjutnya untuk jawaban kita copy lagi dan kita paste di bawah sini. Nah, seperti ini ya. Dan untuk gambar ini kita hapus saja, klik silang. Oke, dan ini kita hapus ya. Oke, dan ini pilihan jawabannya kita hapus lagi. Oke, dan kita kunci jawabannya adalah B. Dan selesai. Dan kalau kita lihat ya, sudah selesai. Poinnya adalah 100. Langkah terakhir adalah kita akan mengirimkan soal ini, yang mana kita akan memberikan link URL ke siswa ya. Untuk melihat hasil yang sudah kita buat, kita tinggal klik ikon mata yang seperti ini dan kita coba klik ya. Kita klik, maka dia akan membuka tab baru untuk melihat hasil yang sudah kita buat. Nah, maka akan tampilan seperti ini ya, yang sesuai dengan perintah yang sudah kita buat. Nah, silahkan klik berikutnya. Ini adalah yang mana namanya ini adalah bagian. Kita klik. Nah, maka kita akan diarahkan kepada identitas diri. Nah, tadi nama tokennya adalah Ujicom. Ujicom ya. Kemudian kita disuruh memasukkan kelas dan masukkan nama. Dan ini Ujicom ini misalkan kita salah mengetik,
kita coba salahkan dulu, kita hilangkan M-nya ya. Maka akan ada pemberitahuan, maaf token Anda salah. Ini ya, yang sesuai dengan yang sudah kita input. Oke, kita masukkan lagi M. Nah, ada benar ya. Kemudian untuk melanjutkan kita klik berikutnya. Nah, maka akan dihadapkan soal-soal. Ini adalah yang soal yang sudah kita buat. Siswa tinggal mengerjakan dengan mengklik ikon bulat ini. Nah, seperti ini. Oke, maka kalau sudah, maka kita bisa mengirim jawaban seperti ini ya. Dan kita coba untuk mengirim. Kita kirim. Oke, maka sudah selesai ya tanggapannya. Tanggapan Anda telah direkam. Kemudian kita cek terlebih dahulu. Nah, maka di bagian respon akan ada respon 1. Nah, disinilah kita mengecek hasil dari jawaban siswa. Kita cek, kita klik, maka kita bisa melihat jawaban siswa ini ya, yang mana ada pertanyaan, ada nama dan kelas juga, lengkap semuanya ya. Agar semua jawaban ini terekam dan kita bisa melihatnya di Excel, nah kita tinggal klik pada bagian sini ya, ikon ini. Nah, kita buat spread baru ya, kita buat. Tapi sebelumnya kita klik dulu bagian pertanyaan, kita buat dulu judul dari formulirnya. Kita tinggal klik pada bagian sini, maka secara otomatis akan dibuatnya. Nah, seperti itu. Kita klik pada bagian respon lagi dan kita klik spread seperti ini, membuat spreadsheet. Oke, kita klik, maka di sini akan ada spread baru ya, dan kita tinggal buat. Kita buat, maka akan tersimpan di Google Drive ya. Nah, selanjutnya kita buka Google Drive yang sudah kita masuk sebelumnya dan kita cari adakah di sini rekaman dari hasil jawaban siswa. Kita coba refresh dulu ya. Nah, maka akan masuk ke Google Drive hasil jawaban siswa dan kita bisa melihatnya dan memasukkan nilainya ke dalam nilai akhir dari ujian sekolah ini. Dan untuk melihat hasilnya adalah di bagian skor ini ya. Ini adalah jam, skor, nama lengkap, kelas, token, dan daftar pertanyaan serta jawabannya. Sini ya. Ini hanya benar satu aja ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke soal tadi. Nah, untuk mengirim link ke siswa, nah, kita tinggal klik pada bagian kirim, pada bagian kirim ini ya. Dan selanjutnya pada bagian sini ya, kita klik yang di tengah ini, kita klik dan kita coba pendekkan. Kita klik pendek. Nah, inilah, silahkan di copy, kita copy dan kita salin, atau copy salin terserah saja, sama saja. Nah, inilah yang akan kita bagikan ke siswa dan siswa bisa mengerjakannya lewat HP atau laptop seperti itu ya. Oke, cukup mudah bukan dalam pembuatan soal ujian sekolah berbasis online dengan menggunakan fasilitas Google Form yang ada di Google Drive. Demikian dulu video yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di bawah deskripsi video ini. Dan saya Bahyudin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.